Sehingga para mukibun mereka juga sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka, para kabai Balawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib-habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi khurafat-khurafat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang khurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh, jika kita berbicara tentang bagaimana hukumnya kita untuk memberikan sesuatu, mengundang klan habaib, kemudian Mas Rifki Zulkarnain dengan cerdas langsung mengkiaskan dengan bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu keputusan fatwanya, di mana mengharamkan bagi umat Islam untuk membeli produk-produk buatan Israel. Ini adalah sebagai sebuah sanksi secara ekonomi untuk Israel terkait dengan penjajahannya terhadap bangsa Palestina yang sampai saat ini masih begitu masif. Israel itu menjajah Palestina, dan agaknya jika tidak ada sebuah kekuatan yang penuh yang dapat untuk mengusir mereka, mereka tidak akan menghentikan itu. Tetapi dengan berbagai macam yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dengan tidak membeli produk-produk yang terkait dengan Israel, maka atau sekutu-sekutu Israel tentu akan memberikan dampak terhadap kekuatan ekonomi Israel untuk membeli senjata, yang dengan senjata itu mereka membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, oleh karena itu, dari situ kita bisa mengkias dengan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di mana klan habaib itu yang telah terbukti bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersama dengan itu mereka tidak mau mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Diminta tes DNA mereka tidak mau. Diminta untuk bertemu di dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para profesor, mereka enggan. Lalu mereka dengan semua itu masih mau diakui sebagai turun Nabi. Dan dengan acara-acara yang ada di bangsa ini yang begitu ramai, dari acara-acara sosial, acara keagamaan, itu akan membuat posisi-posisi mereka, kezalimannya akan terus bisa menyebar. Nah, oleh karena itu, apabila kita berbicara bolehkah kita hari ini memberikan sesuatu, bersodakoh ya kepada para klan habaib, tentunya ini akan berkonsekuensi dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, 'alal birri wat taqwa, dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan kezaliman, dosa dan permusuhan. Nah, dengan kita bersodakoh kepada para kabaib ini dalam keadaan mereka tidak mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi, saya kira ini termasuk al-i'anah 'alal maksiat, membantu orang untuk berbuat maksiat. Jadi sudah waktunya seluruh umat Islam di Indonesia untuk memboikot para habaib dari setiap acara-acara. Karena kalau kita bandingkan kita dengan kiai-kiai kita, dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para habaib.
Kalau mengundang sholawatan dari sisi suara Said Zulfikar, Roma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa penceramah-penceramah kita yang dari Nahdlatul Ulama misalnya itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang luar biasa, tetapi kalah panggung. Mimbar-mimbar Rasulullah hari ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu dari klan-klan habaib. Kita yang sangat santun diajarkan masyarakat Nusantara oleh orang-orang tua kita, beberapa dekade ini Mas Rifki ini berubah. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah diisi caci maki oleh kelompok para kabaib Balawi ini, sehingga para mukibin mereka juga sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka para kabaib Balawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi khurafat-khurafat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang khurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh bukan ilmu-ilmu agama, tetapi khurafat-khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau alasannya mengundang para kabaib ini untuk berdakwah karena ilmu, ini tidak linier. Tidak tepat, karena memang mereka kebanyakan tidak berilmu. Kalau mengundang mereka karena mereka cucu Nabi, mereka bukan cucu Nabi. Kalau mengundang mereka karena suaranya bagus, suara anak-anak Indonesia lebih bagus. Jadi apa alasannya orang-orang itu mengundang para klan Balawi? Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum PWILS Panjenenganipun Gus Abbas, yang saya hormati para ketua, pengurus, dan seluruh hadirin yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia. Langsung saja, karena waktu sudah sore, nanti dikira lomba pidato. Tadi ketum sudah mengatakan, menyampaikan bahwa alhamdulillah kita mendapatkan sambutan dan apresiasi dari istana, dari para pejabat negara. Ini harus kita sambut juga dengan semangat perjuangan. Saya tidak ingin mendengar, tidak ingin melihat lagi di antara kita ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Kalau beda pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai perbedaan pendapat menjadi sebuah permusuhan. Kita tidak akan bisa melawan para kelompok penjajah Balawi kalau kita tidak kompak. Yang pertama dibangun adalah kekompakan, sepakat? Yang kedua, segera bentuk kepengurusan di tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting. Dengan terbentuknya kepengurusan sampai tingkat ranting, disitulah akan tampak kekuatan kita secara struktur. Kalau kita belum bisa membentuk struktur, maka disitu akan lebih mudah disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap PWILS. Ini adalah tugas kita. Sepakat? Yang kedua, terus gerakan, lakukan gerakan moral, sosialisasi kepada masyarakat bahwa Habib itu bukan durian Rasul, terus harus digalakkan. Kemudian sampaikan, lakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh dan kiai NU di tempat
PWILS. Dari tempat inilah, di mana tempat ini adalah merupakan saksi sejarah berdirinya PWILS. Saya orang pribumi yang kebetulan juga selaku wakil ketua PWNU Jawa Tengah menghimbau kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan, mulai dari PP, PW, kemudian MWC maupun pengurus daerah istimewa, lembaga dan pano. Sadarlah bagi kita semua, wahai sadarlah para struktur, bahwa kita sekarang sedang menghadapi musuh yang sangat licik dan yang sangat berbahaya bagi bangsa negara Republik Indonesia. Kalau masih ada pengurus yang tentunya diam, tidak peduli terhadap apa yang terjadi saat ini, justru saya bertanya, apakah itu pengurus NU yang paham tentang ke-NU-an? Ingat 10 perintah kader NU, ingat baiat Nahdlatul Ulama, bahwa pengurus NU wajib mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masih ada yang diam ketika mendengar bahwa ada oknum Habib yang mi'raj 20 kali, 70 kali, kalau masih ada pengurus yang diam ketika mendengar ada Habib yang hafal 7 juta hadis, itu berarti dia bukan orang NU, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu, saudara-saudara. Pengurus NU kalau masih takut dipecat, pengurus NU kalau masih takut dinonaktifkan, kita pertanyakan, pasti itu jadinya dengan uang, bukan jadi karena niat ingin berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, bukan pun jadinya karena dia berkhidmat ingin menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Betul. Pengurus NU itu tanggung jawabnya besar. Panjenengan dikasih amanah untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ketika akidah Ahlussunnah wal Jamaah diacak-acak, panjenengan diam saja. Ini panjenengan berarti mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh keluarga NU. Sadarlah para pengurus NU dimanapun Anda berada. Saya siap bertanggung jawab, saya siap menghadapi semua sanksi yang akan diberikan kepada saya manakala apabila perbuatan yang saya ini dianggap salah. Selalu saya katakan bahwa saya tidak takut dipecat, saya tidak takut dinonaktifkan dari pengurus NU, karena yang saya takuti adalah saya takut ketika menjadi pengurus NU tidak bisa berbuat banyak ketika NU diganggu oleh oknum-oknum Pahlawi. Sudah tadi disebutkan dalam Al-Quran, sudah surat perang, berarti kita siap akan perang, siap akan perang menghadapi musuh-musuh yang tentunya akan selalu menghina dan menghina kepada kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara. Sekarang tugas kita adalah selaku kader PWI harus selalu kompak. Sekali lagi, kompak, harus selalu kompak, siap membentuk kepengurusan sampai tingkat bawah, siap berbaris bersama-sama. PWI di samping membentuk kepengurusan juga harus siap berbaris, artinya kita bekerja satu linier, yang bawah, yang cabang harus taat dan tunduk kepada yang daerah, daerah tunduk dan taat kepada wilayah, wilayah harus tunduk kepada pusat. Inilah yang dinamakan tegak lurus dan satu komando, bukan berjalan sendiri-sendiri. Sekarang di mana-mana saya mendengar ada perpecahan, mulai ada perebutan ketua. Ini bukan karakter PWI. Kalau ada masalah selesaikan, jangan sampai terbawa persoalan ini apalagi ke
diekspos ke publik. Kemarin saya melihat di suatu daerah, satu provinsi seperti itu, ada penasehat mengkudeta ketua. Ini bukan karakter orang PWI, bukan karakter orang PWI. Jadi PWI tidak boleh ambisi untuk mendapatkan suatu jabatan, tapi jabatan itu adalah suatu amanah. Semoga di hari lahir ke PWI ke-1 ini akan dijadikan sebagai sarana untuk introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjalankan aturan-aturan organisasi? Apakah kita sudah menjalankan roda-roda organisasi secara benar? Jadikanlah, renungkanlah, marilah lihatlah ini. Mudah-mudahan hari lahir PWI ke-1 ini akan semakin membuat semangat kita, membuat komitmen kita untuk terus berjuang bersama-sama